apa namanya, dia itu adalah hanya sebatas perdagangan saja gitu. Karena kan ASEAN Free Trade gitu, atau bebas perdagangan bebas gitu, dalam meningkatkan daya saing ekonomi ke kawasan regional gitu. Jadi sebenarnya dia tidak menyangkut tenaga kerja, itu udah sebenarnya di ranah yang berbeda gitu. Tapi coba nanti saya cari tahu lagi apakah ikut itu. Tapi setahu saya itu adalah hanya di bidang perdagangan, karena kan free trade ataupun persaingan apa, perdagangan bebas gitu. Kalau misalnya tenaga kerja kan bukan termasuk yang diperdagangkan. Jadi di sini di ya Mbak Suci, iya, bentar ya Mbak. Jadi di sini free trade ini diharapkan diharapkan apa namanya? Jadi free trade ini diharapkan bisa menggenjot perekonomian dari suatu negara gitu. Jadi bisa dibilangkan juga Indonesia misalnya, ketika misalnya tidak mampu bersaing, misalnya Indonesia yang terkenal dari Indo mungkin sepatu kali ya. Sepatu kita jual misalnya ke Thailand misalnya, atau ke Malaysia gitu. Di situ ketika misalnya kita jual 200.000 gitu, dan dengan kualitas A misalnya, di Malaysia mereka juga bisa jual kualitas A tapi harganya 180 gitu. Ketika mereka itu harganya lebih rendah, atau lebih apa namanya, lebih lebih rendah daripada kita, maka kita itu akan kalah saing gitu. Jadi bisa Mas bayangkan gitu, kenapa barang-barang produk luar itu bisa mengalahkan kita, karena harga mereka itu lebih murah dari kita gitu, dengan kualitas yang sama. Mungkin karena kebanyakan kita itu tarif ini, tarif itu, tarif ano, tarif ini gitu. Jadi kita kalah bersaing dengan mereka gitu. Coba Mas bayangkan gitu kan, ketika misalnya harga mereka masuk ke Indonesia lebih murah gitu, sepatu misalnya. Pengusaha kita itu hanya mampu paling rendah itu menjual 200 harga satu sepatu misalnya gitu. Jadi ketika misalnya harganya itu harga mereka itu lebih rendah daripada harganya kita, ya sudah pasti masyarakat memilih produk mereka gitu. Sedangkan kita itu memasuki free trade ataupun persaingan bebas, perdagangan bebas gitu. Jadi mereka pastinya bebas saja memasukkan barang kita. Kita nggak bisa ngomong lagi karena kita sudah terikat kerjasama antara negara ASEAN gitu. Bahkan sekarang masuk lagi Cina gitu, ACFTA gitu. ASEAN China Free Trade Agreement. Jadi maksudnya bagaimana sebenarnya suatu negara itu harus berbenah dulu sebenarnya. Jadi ketika misalnya suatu negara itu mau ikut suatu perdagangan bebas, ataupun suatu apapun itu namanya, suatu perjanjian perdagangan, ya mereka harus mampu untuk apa namanya, untuk bisa mampu bersaing dengan negara lain gitu. Jadi ya sebenarnya Indonesia, saya tidak bisa bilangkan salah, tidak bisa bilangkan juga benar ketika harus ikut dalam free trade area walaupun hanya sekelas ASEAN gitu. Tapi di satu sisi untungnya itu sebenarnya ketika misalnya pengusaha kita itu ikut dalam ketika Indonesia ikut bagian dari perdagangan bebas untuk ASEAN gitu. Jadi mereka mereka juga pasti akan meningkatkan kualitas untuk bisa juga mengalahkan produk dari negara lain gitu, misalnya sepatu. Mereka pasti akan buatkan kualitas lebih bagus, juga bisa membuatkan harganya lebih rendah gitu, untuk bisa mampu bersaing dengan negara-negara yang ada di produk-produk dari negara-negara lain gitu. Jadi Indonesia juga harus berbenah gitu. Sebenarnya tantangannya di situ gitu. Ketika kita ikut perdagangan bebas dan kita tidak mampu bersaing dengan negara lain, ya sudah pasti KO. Nggak bakal mampu bersaing gitu. Ya ujung-ujungnya ya kita rugi sendiri ketika kita ikut eh, perdagangan bebas itu gitu. Seperti itu dia. Kalau manfaatnya tadi ya pastinya menjalin kerjasama dengan lebih terbuka gitu. Jadi pasarnya itu
kalau misalnya selama ini kita itu suatu perusahaan sepatu itu misalnya menjual sepatu itu di Indonesia, ya dia dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu negara eh, anggota perdagangan bebas ini, ASEAN Free Trade Area ini, jadi mereka secara otomatis pasti bakal lebih bebas untuk menjual ke negara lain dari hasil produk mereka gitu. Itu dia. Ya apa namanya? Yang paling penting itu kesiapan daripada pengusaha Indonesia itu sendiri dalam memasuki perdagangan bebas sih yang paling utama. Apakah mereka sudah siap memperdagangkan produk mereka dan mampu bersaing gitu. Kalau tidak mampu bersaing, ya ujung-ujungnya rugi sendiri gitu. Karena barang orang sudah masuk ke negara kita, barang mereka laku di pasaran Indonesia yang pangsa pasar yang sangat besar sekali, segitu banyaknya orang Indonesia, itu semua pasar Indonesia adalah salah satu negara pasarnya yang sangat besar sekali karena jumlah penduduknya sangat besar, sedangkan kita tidak mampu bersaing, bukan jangankan keluar gitu, di dalam negeri aja jadinya tidak mampu bersaing. Kenapa? Karena masuk produk dari luar itu membuat perusahaan kita tidak mampu bersaing lagi gitu. Kalau kita selama ini 200.000 misalnya sepatu masih mau orang beli, masuk barang dari Thailand, masuk dari Vietnam, masuk dari Malaysia misalnya, harganya 180.000, ya kita nggak bisa lagi bersaing gitu. Itu dia. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, ya nggak apa-apa. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak atau Masnya ada lagi? Dan ini hampir nggak terlupa. Untuk Mbak Suci, ini ditanyakan masalah apanya hitungan yang ada beberapa di sini. Saya saranin sih nanti pas kita TTM, karena ini kan hitungan butuh tulis menulis. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya nanti itu kita buatkan di waktu TTM. Jadi kalau misalnya pun saya jelaskan kalau hanya sekedar menyampaikan, nanti malah nggak ini. Kalau misalnya kita nanti di sana kita menggunakan tulisan-tulisan, itu bakal lebih bisa dipahami gitu. Nggak apa-apa Mbak Suci? Oh iya. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada lagi, ini adalah pertemuan ke-7 dari total pertemuan yang sudah ada. Ini adalah pertemuan 6 perkuliahan, dan tambah kemarin hari pertama waktu penyambutan dari Bapel.
dan juga seharusnya terakhir adalah TTM kedua terakhir. Itulah pertemuan terakhir TTM kedua gitu. Jadi TTM kedua itu kalau nggak salah berkisar 2 minggu lagi. Jadi seperti saya bilang kemarin, TTM itu kita bawa 2 bahan, tapi sepertinya bahannya tidak kita pecah saja karena juga masih ada waktu. Jadi minggu depan tetap kita kuliah itu masuk ke modul 8. Jadi nanti di pertemuan terakhir itu kita membahas modul 9 ditambah hitungan yang ada di modul 7 gitu. Jadi nanti minggu depan di jam yang sama atau antara Senin atau Selasa nanti segera saya kabari. Yang penting kemarin kalau kata Mbak Suci kalau udah malam 9:30 udah bisa sih Senin atau Selasa gitu. Jadi nanti saya kabari pastinya Senin atau Selasa, yang pastinya minggu depan Senin atau Selasa antara satu itu kita akan ada tuton terakhir. Itu modul 8. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Seharusnya memang ini adalah tuton terakhir gitu, tapi karena masih ada waktu. Tapi coba nanti saya tanya kembali ke Bapel seperti apa. Apakah ini cukup yang terakhir atau seperti apa? Ada pertanyaan? Mas Bagus, Mbak Ratneni, Mbak Suci, Mbak Tri, Duotri, Mbak Widowati, Mbak Yuliana. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Kalau tidak ada lagi, biar kita akhiri. Sudah cukup atau ada lagi pertanyaan? Ya bisa Mbak Suci. Jadi nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, nggak apa-apa di inbox saja. Kalau misalnya belum ada sekarang. Pertanyaan dari Mbak Triwinarsi, kalau menetapkan harga jasa itu diperhitungkan per jam atau satu hari, efektifnya gimana? Kalau misalnya menentukan mana yang memperhitungkan harga jasa itu per jam atau per hari gitu ya kan, itu adalah sebenarnya tergantung jasanya juga dan tergantung perusahaannya juga gitu. Kalau misalnya dia itu misalnya deal-dealan harga, bahkan bisa nggak usah hitungan per jam atau per hari gitu, tapi maksudnya per bulan gitu ya. Jadi ketika misalnya perusahaan itu sebenarnya kan yang menetapkan itu adalah perusahaan gitu kan, ataupun perusahaan jasanya itu gitu. Mereka hitung-hitungan mereka gitu. Kalau misalnya hitungan mereka per jam itu lebih tinggi biaya yang mereka keluarkan dibanding harga per harinya gitu, ya lebih bagus mereka menggunakan kalau misalnya per jamnya lebih lebih apa namanya lebih lebih tinggi, ya lebih bagus mereka menggunakan per hari gitu. Bahkan ada juga yang menetapkan harga itu misalnya per pekerjaan, misalnya kan sebagai jasa, misalnya jasa yang pernah saya lihat itu adalah jasa pangkas misalnya. Jadi eh, har- ini bentar, menetapkan harga jasa diperhitungkan per jam atau per hari. Ini maksud Mbak Triwinarsihnya
untuk gaji karyawannya atau apanya nih sekarang ini? Kalau menetapkan harga jasa itu diperhitungkan per jam atau per hari? Maksudnya yang mana yang untuk gaji ini maksudnya gaji karyawan atau harga harga jasanya itu gitu. Kalau harga jasanya itu emang per jam atau satu per hari? Per satu hari. Gini, kalau misalnya semoga saya kita sependapat dengan saya dengan Mbak Triwinarsi sependapat sepemikiran maksudnya soalnya ini gitu ya. Kalau nanti saya salah mohon dikoreksi. Jadi kalau saya baca dari soalnya ini kalau kalau kata Mbak Wahyu ini mungkin harga bisnis jasanya Pak. Ya harga-harganya itu gitu ya. Kalau misal saya pernah menetap apa jasa ini jasa rental rental LCD yang biasa kita pakai halo Mbak Winarsi, halo, bisa mendengar? Halo, 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 bisa mendengar? Oh ya, jadi gini, eh kalau misalnya jadi dia itu adalah toko elektronik gitu ya, dia menyewakan LCD gitu. Mereka itu lebih senangnya ya per hari gitu. Mau kau pakai, mau kau enggak gitu misalnya ya kan. Yang penting sehari itu harganya sekian gitu. Sebenarnya tergantung ininya gitu. Kalau dari segi kita itu ya lebih bagus kita per hari aja. Kita nggak mau tahu mereka itu mau apa gitu, nggak mau make atau enggak gitu. Mau mereka order itu sehari dipakainya cuma 3 jam, nggak masalah. Kalau dari segi kita dari segi yang penyedia jasa misalnya kayak contohnya tadi LCD ya, itu yang pernah saya langsung alami gitu. Kita itu nggak boleh walaupun kita bilang kan gitu, Pak kami butuhnya cuma 4 jam. Nggak boleh, hitungannya 24 jam gitu. Itu menguntungkan bagi perusahaan penyedia jasanya itu gitu. Kalau misalnya di sisi yang lain, kalau misalnya per jam boleh juga gitu. Tapi harga per jamnya itu mereka naikkan gitu. Jadi itu bisa strategi strategi juga mereka buat. Kalau misalnya 24 jam harganya sekian, kalau misalnya per jam harganya sekian. Biasanya per jam itu bakal lebih tinggi daripada per hari gitu. Karena hitungannya kan pasti bakal lebih banyak kalau per hari itu. Jadi ketika misalnya mereka itu pengen apa namanya pengen harganya dapat untung lebih banyak ya lebih bagus dibuatkan per hari aja. Mau kita pakai mau dia pakai 2 atau 3 jam aja seharian itu ya nggak masalah bagi kita gitu. Jadi ya kita tetapkan aja per hari gitu. Kalau dari segi ininya ya pengen dapat uangnya lebih banyak gitu. Kalau misalnya per jam juga nggak apa-apa juga gitu. Tapi kita bukan harga yang lebih tinggi gitu karena mereka itu hanya meminjam atau menyewa jasa kita itu hanya per jam, hanya beberapa jam gitu. Tapi menurut saya lebih bagus kalau misalnya kita mendapat untung banyak ya memang per hari gitu. Karena mau pakai mau enggak ya mereka tetap bayarnya per hari gitu. Coba bayangkan misalnya kami pernah menyewa LCD gitu untuk Infocus maksudnya. Jadi kita itu nyewanya itu ya walaupun kita cuma pakai 4 jam ya dihitung sehari gitu. Jadi kan mereka untung gitu. Gitu dia. Kalau misalnya dibuatkan hanya per jam berapa jadi mereka ibaratnya sisanya itu bakal nganggur juga kan gitu. Lebih bagus mereka bukan per hari. Jadi hitungannya itu per hari gitu. Itu dia Mbak Wahyuni. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri. Nanti minggu depan saya akan apa namanya? Minggu depan akan saya kabari kita ada kuliah atau tidak. Apa kalau misalnya ada kuliah itu masuk ke modul 8 strategi distribusi. Kalau misalnya tidak sampai ketemu di TTM terakhir atau TTM kedua itu bab 8 sama bab 9 gitu. Kalau ada nanti TTM kedua kita hanya akan bahas modul 9 plus hitungan-hitungan tadi gitu. Ada lagi? Tidak? Ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, ya kita sudahi malam hari ini.
Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan. Oh, kalau Mas Bagus, ini pertanyaan juga ini.